Tongtian, saya lanjutkan tentang menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Dalam agama Konghucu diajarkan salah satu ayat yang mengatakan, jangan berkata tiada yang tahu, bukankah Tuhan selalu melihat. Ini ayat ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Konghucu mempercayai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang harus berhati-hati, harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Berikut ini pertanyaan, apakah Tuhan dalam agama Konghucu itu ada meditasi? Nah, kalau orang ingin menghayati kehadiran Tuhan itu biasanya dengan melakukan meditasi. Meditasi itu adalah penghayatan terhadap kehadiran Tuhan. Di dalam kitab Bingcu 7b 7a dikatakan, yaitu disebut Jingxin atau menyelami hati. Di dalam ayat itu dikatakan, dengan menyelami hati akan mengenal batas hati. Setelah mengenal batas hati akan mengenal Tuhan. Jadi ayat itu jelas. Ini sebenarnya adalah ayat untuk mempelajari meditasi. Saya pernah belajar meditasi pada seorang guru yang mengajarkan bagaimana menyelami hati itu. Di sini akan saya jelaskan sebagai pengalaman saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dalam latihan meditasi menyelami hati itu, orangnya duduk di kursi. Kita duduk di kursi dengan kursi biasa, dengan duduk bersandar tapi kepala tegak, ya. Jadi tidak bersandar kepalanya, tapi kepalanya tegak dan tidak menunduk, mata berpejam. Kemudian dirasakan di dada, ya. Dada itu sebagai pusat penghayatan. Dalam bahasa aslinya itu namanya inian. Inian itu pusat penghayatan. Pusat penghayatan ditaruh di dada, ya, di dada, dirasakan di situ. Maka sering orang merasakan di dada itu kan tidak enak rasanya, mungkin marah, menyesal, sedih dan sebagainya. Yang ada di dada itu seperti itu. Dalam keadaan seperti itu kita tidak usah gelisah, tidak usah, tapi kita tetap tenang, kita hayati saja apa yang muncul dalam dada itu, apa yang kita rasakan di dada itu, kita biarkan saja. Kita tetap duduk tenang dengan bernafas bebas, tapi pelan-pelan, ya. Tidak usah diatur nafasnya, tapi nafas itu tetap berjalan sewajarnya. Yang penting kita merasakan, menghayati perasaan kita pada dada itu. Terus saja dihayati, ya, terus dihayati. Lama-lama itu perasaan yang kurang enak itu akan hilang dengan sendirinya pelan-pelan. Ya, latihan ini harus dilakukan setiap hari. Ya, bisa seperempat jam, bisa setengah jam. Kalau sudah lancar bisa 1 jam. Itu rasanya enak, ya, karena hati itu menjadi tenang, ya. Lama-lama setelah beberapa latihan, beberapa minggu, kemudian dilanjutkan sampai bulan, sampai tahun, nah itu akan merasakan apa yang disebut dengan cinta kasih itu seperti apa rasanya, kebenaran itu apa.
kesusilaan itu apa, bijaksana itu apa, itu akan dirasakan di dalam hati, di dalam dada itu. Ini latihan ini bisa berlangsung terus, dan itu lama-lama akan menemukan, merasakan bergeraknya hati kita itu. Hati kita ini akan banyak sekali rasa yang muncul. Cuma satu hal yang harus diperhatikan, kalau kita merasakan sesuatu perasaan yang nyaman, lalu rasanya kita di suatu tempat yang indah dan sebagainya, ini harus dilepas ya, ini harus dilepas, jangan tergoda. Biasanya orang lalu menikmati hal-hal yang demikian, akhirnya tidak tercapai. Jadi kita harus, itu bukan perasaan yang sebenarnya, itu karena pengalaman, karena rasa nyaman itu menimbulkan khayalan ya. Sehingga yang muncul adalah khayalan kita, maka itu harus segera dilepas dan kita kembali kepada hati, pada dada tadi ya. Merasakan lagi perasaan kita ke dada, latihan lagi nafas pelan-pelan, dan itu berulang-ulang. Selama berlatih, banyak orang pasti mengalami itu ya. Jadi pada perasaan yang nyaman di suatu tempat dengan pemandangan yang indah dan sebagainya, nah ini harus dilepas ya. Lepas, kita awali lagi dari depan, dari dada, kembali lagi, itu terus menerus. Lama-lama kita akan merasakan benar-benar yang kita rasakan adalah hati kita. Bagaimana kita menyelami hati, nah, itu akan punya pengalaman sendiri yang luar biasa. Orang belajar meditasi bukan untuk mendapatkan suatu keajaiban atau kekuatan sakti, bukan, tapi tidak lain adalah untuk bagaimana merasakan kehidupan kita, mengontrol badan kita, rohani dan jasmani kita. Itu saja, bukan untuk mendapatkan ya kesaktian yang tidak dimiliki orang biasa. Kalau kita sudah berpikir yang lain, itu malah tidak bisa tercapai apa yang kita inginkan. Jadi kalau orang sudah berlatih menyelami hati, orang akan menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, lebih tenang, sehingga menghadapi segala sesuatu itu tidak gelisah ya, tidak menjadi kacau, tapi selalu dalam posisi yang tenang dan bisa mengambil putusan yang bijaksana. Itu apa yang saya sampaikan dengan latihan menyelami hati, dan itu tidak bisa hanya diceritakan. Kalau kita belajar logika, dalam buku-buku logika di barat maupun di mana saja, para ahli logika mengatakan bahwa logika tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada atau tidak ada. Karena memang untuk memahami Tuhan bukan dengan logika, tapi dengan perasaan, dengan penghayatan. Ya, kalau tidak ada penghayatan, tidak ada ini tidak akan bisa memahami, karena ini yang namanya pengalaman spiritual yang harus dijalani. Pengalaman spiritual itu pengalaman batin yang harus dijalani, bukan sesuatu yang diperdebatkan. Dan orang yang tidak menjalani ya tidak bisa. Kalau hanya diceritakan, tidak akan memberi manfaat dan tidak akan dapat dipahami. Tapi yang
orang yang menjalankan, melatih akan merasakan manfaatnya sendiri. Begitu, semoga bermanfaat. Santai.